Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama dan yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini kembali kita dapat bertemu dan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang diperintah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, karena hari ini kita kembali diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa melaksanakan kewajiban kita ini. Mudah-mudahan kita berharap Allah menerima amal ibadah kita dan Allah mencatatnya sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita alhamdulillah sudah menjadi seorang muslim, dan kita pun alhamdulillah sudah mencoba untuk menjadi muslim yang lebih baik. Dengan segala kekurangan yang kita miliki, dengan segala kelemahan yang kita miliki, tetapi kita tetap berjuang untuk bisa menjadi muslim yang lebih baik. Waktu demi waktu kita lalui dan puluhan tahun sudah kita menjadi muslim, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita berharap kita bisa menjadi lebih baik imannya, lebih bertambah ilmunya, dan lebih berkualitas amalan yang kita lakukan, dan bahkan bisa lebih memperbanyak ibadah tersebut yang kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita ingin bahas pada kesempatan khutbah yang sangat singkat ini adalah tentang bagaimana perhatian dan kepedulian kita tentang anak kita. Karena kita mungkin sudah ikut berusaha memperbaiki diri kita begitu lamanya, ikut memperbaiki diri dan keluarga, karena ini perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita yang sudah berkeluarga, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini sudah sering kita dengar, sering kita baca. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan bisa jadi mungkin di antara kita sudah banyak melakukan berbagai macam cara untuk memperbaiki diri kita. Ikut pengajian, sholat di masjid, alhamdulillah, subuh pun ikut pengajian di sini atau tempat yang lain, masya Allah, kita baca Quran, kita menimba ilmu, menghadiri majelis ilmu dan lain-lain untuk supaya kita lebih baik. Tetapi yang satu lagi barangkali kurang, dan ini yang kita saksikan langsung. Survei membuktikan, ketika Allah mengatakan jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, diri kita saja mungkin yang kita solehkan, tetapi kita kurang usaha untuk mensolehkan keluarga kita. Mungkin ini perkara yang jarang dibahas. Yang sudah punya keluarga, tentunya istri dan anak, kurang mensolehkan mereka, melalaikan, meremehkan, dan tidak memperdulikan anak-anak kita terutama, atau mungkin istri di rumah. Padahal anak itu bisa menjadikan kita sebab kita masuk ke dalam surga, dan anak juga bisa menjadi sebab, naudzubillah, seseorang masuk ke dalam neraka. Sesoleh apapun seseorang, ketika mereka tidak peduli kepada anaknya, tidak peduli kepada keluarganya, bisa jadi ini menjadi hukuman dari Allah sehingga mereka mendapatkan siksa kubur.
Di masjid kelihatannya soleh, di masjid kelihatannya bersemangat untuk beribadah. Iya, alhamdulillah kita telah mensolehkan diri kita sendiri. Tetapi bagaimana nasib keluarga kita? Begitu kita saksikan di rumah masing-masing rumah tangga kaum muslimin, istrinya belum menutupi aurat, dan istrinya pun belum beribadah dengan benar, dan anaknya juga belum menjadi anak yang soleh dan salehah. Padahal ini berbahaya sekali bagi kehidupan kita. Dan Allah sudah mengingatkan, la tudarra walidatun biwaladiha walau mauludun lahu biwaladihi. Jangan sampai seorang ibu, kata Allah, menderita akibat perbuatan anaknya, dan jangan sampai seorang ayah mendapat penderitaan akibat anaknya. Kenapa Allah sebutkan ini di surah Al-Baqarah ayat 233? Ibu bisa menderita, ayah bisa menderita akibat anaknya, yaitu di mana ketika mereka melalaikan perintah dari Allah untuk qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Begitu banyak ustadz yang kita dengar khutbahnya, ceramahnya, kajiannya, catatan kita, baca Qur'annya, segala macam, tapi hanya sekedar mensolehkan diri kita. Begitu kita lihat bagaimana kehidupan rumah tangga kaum muslimin di rumah mereka masing-masing, ternyata anaknya dibiarkan tidak memahami Islam, dibiarkan anaknya tidak mengamalkan Islam dan sunnah Nabi SAW. Padahal ini tanggung jawab kita, jamaah sekalian. Bagaimana nanti Allah bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, ketika kita tidak ada kepedulian dan meremehkan serta melalaikan kewajiban kita? Anakmu adalah surgamu dan anakmu adalah nerakamu. Bisa menjadi sebab mereka itu. Ketika kapan? Ketika kita tidak memperhatikan, tidak menjaga mereka, tidak membimbing mereka, tidak mengarahkan mereka. Bahkan terkadang suami menjadi dayyuth. Seorang suami yang dayyuth, suami yang di rumah tangganya tidak peduli dan tidak mau memperbaiki kondisi istri dan anak-anaknya. Mereka biarkan anak dan istrinya tidak beribadah. Mereka biarkan anak dan istrinya tidak mengerti tentang agama. Mereka biarkan anak dan istrinya tidak mengamalkan agama ini. Anda siap menghadapi hukuman dari Allah nanti ketika Anda tidak peduli kepada keluarga. Jangan solehkan diri kita saja, jemaah sekalian. Jangan kita hanya mensolehkan diri kita saja. Kita punya tanggung jawab ini. Karena Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan penjagaan ini bukan sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampai mati. Mungkin kita yang mati duluan sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin rumah tangga, atau bisa jadi keluarga anak kita dan istri kita yang mati terlebih dahulu. Semua pasti akan mengalami kematian. Tetapi yang jelas tugas ini berat. Kita sholat cuma 5 kali sehari, subuh sampai isya yang diwajibkan. Ramadan itu cuma sebulan dalam setahun. Haji hanya sekali seumur hidup. Zakat hanya sekali dalam setahun. Tapi menjaga anak, menjaga keluarga, membimbing mereka, mengarahkan mereka, mengawasi mereka, memantau bagaimana iman, ilmu dan amal mereka, kita lakukan sampai mati. Kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan setiap hari, dari waktu ke waktu, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tugas yang berat. Tapi ini konsekuensi. Kalau kita menikah punya anak, nah ini konsekuensi. Kita harus membimbing dan mendidik mereka. Karena Allah mengatakan, qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat yang ke-15. Katakanlah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya secara bersama-sama. Semuanya rugi, satu keluarga, satu rumah tangga rugi semua. Allah masukkan mereka semua ke dalam siksa api neraka. Bayangkan,
Alangkah bahagianya tentunya kita masuk surga bersama keluarga kita. Istri masuk surga, suami masuk surga, anak masuk surga, orang tua masuk surga, bersama-sama kita ketemu lagi di surga dengan orang-orang yang kita cintai. Tetapi naudzubillah, Allah jelaskan di sini, dan itu ada di antara manusia kaum muslimin. Kita nggak bicara orang kafir. Orang kafir sudah jelas pasti kekal abadi selama-lamanya dalam siksa api neraka. Dari kaum muslimin, mereka merugi juga. Ternyata bapaknya atau suami berada di neraka, istrinya, anaknya semua berada di neraka. Inilah orang yang paling merugi, karena mereka selama di dunia tidak memperbaiki dirinya dan keluarganya sekaligus. Atau mungkin bapaknya sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab, yang paling besar tanggung jawabnya, dia hanya mensolehkan dirinya sendiri, rajin ke masjid, Masya Allah, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, ikut kajian di masjid. Tapi lihat rumah tangganya berantakan. Ini kita saksikan kehidupan di masyarakat, di mana-mana. Sedikit sekali seorang ayah, seorang bapak, seorang suami yang istrinya juga Masya Allah soleha, anak-anak juga jadi anak soleh dan soleha. Sedikit. Justru yang kita saksikan, sang suami, sang bapak itu sama dengan semua anggota keluarganya jauh dari Islam. Atau mungkin sang bapak sudah mulai berubah, alhamdulillah, tapi ternyata istri dan anaknya masih jauh dari rasa takut kepada Allah dan tidak mau untuk memahami dan mengamalkan Islam. Ini musibah jamaah sekalian. Kita bicara tentang diri kita, saya dan Anda. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Sejauh mana anak kita ini kita mengawasi keimanan yang mereka miliki, sejauh mana kita mengawasi tentang pemahaman agamanya. Apakah istri dan anak kita mengikuti cara beragama dengan benar, dengan mengikuti sunnah, ajaran, apa yang telah diamalkan, dipraktekkan, dicontohkan dan didakwahkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita tahu bahwa kita akan dihisab nanti pada hari kiamat, diminta pertanggungjawaban? Bukan hanya tentang diri kita saja, bahkan tentang keluarga kita. Jangan kita berleha-leha masalah ini, bersantai-santai. Oh, saya sudah ngaji, saya sudah taklim, saya sudah dengerin kajian sana, kajian sini. Ya barangkali seperti itu. Tetapi bagaimana pasangan hidup kita? Bagaimana anak-anak kita? Ternyata mereka lebih banyak melakukan kejahatan, lebih banyak melakukan keburukan, lebih banyak melakukan dosa. Dan kita membiarkan. Atau mungkin barangkali kita sudah membimbing mereka, tapi sejauh mana? Apakah sudah maksimal? Jangan sampai, naudzubillah, ini sekedar mengingatkan ya. Sama-sama kita saling menasehati, sama-sama kita saling mengingatkan. Jangan sampai kita barangkali sudah berusaha untuk lebih baik, sudah berumur kita ini barangkali 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sudah mulai beribadah, lebih dekat ke agama, lebih dekat kepada Allah, bangun malam tahajud, puasa Senin Kamis segala macam, bersedekah, berinfak. Ternyata ada kewajiban yang banyak kita lalaikan. Keluarga kita biarkan mereka tidak mengerti tentang Islam. Mereka tidak mengerti tentang sunnah Nabi SAW, dan mereka tidak mengamalkan. Lalu kita tidak berjuang untuk memperbaiki mereka. Padahal ini kewajiban setiap hari, bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali. Setiap hari, pagi, siang, sore dan malam, kapan saja dan di mana saja kita berkomunikasi, kita berinteraksi, kita bersama dengan keluarga kita, dan merekalah orang-orang yang kita cintai. Sejauh mana upaya kita untuk memperbaiki mereka? Andai kata pun mungkin ya, saat ini barangkali kita sudah saleh, barangkali saat ini kita sudah bertakwa, barangkali. Tapi perhatikan, jangan sampai karena kewajiban ini kita lalaikan dan kita remehkan, ternyata itu bisa menjadi sebab akhirnya Allah memberikan hukuman, balasan keburukan, memberikan siksaan di dunia dan di akhirat nanti. Dan kalau kita mendidik mereka, anak-anak ini, membimbing mereka, mengarahkan mereka,
ya, selalu mengawasi bagaimana perkembangan mereka, dunia dan akhiratnya, bagaimana agamanya. Insya Allah akhirnya mereka menjadi soleh dan soleha. Alangkah bahagianya kita nanti. Dan bisa jadi mereka lah menjadi sebab akhirnya Allah masukkan kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat kubur dan mendapatkan surga. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada orang tua yang diangkat derajatnya di alam kubur. Dia sudah mati, diangkat derajatnya, dan dia bertanya, dengan sebab apakah aku mendapatkan derajat seperti ini? Maka dikatakan kepada orang tua tersebut, dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Dan juga ada orang tua yang dimasukkan ke dalam sorga dan diangkat derajatnya di sorga dengan derajat yang tinggi. Maka dia mengatakan, dengan sebab apakah aku mendapatkan derajat yang tinggi di dalam sorga? Maka dikatakan kepadanya, disebabkan istighfar anakmu untukmu. Anaknya saleh dan saleha, selalu mendoakan orang tuanya ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Inilah aset terbesar kita. Adapun terkadang ada orang tua yang begitu banyak anaknya, ketika di dunia banyak anaknya, tapi ketika orang tua itu mati, maka anak-anaknya pun tidak peduli kepada orang tuanya. Dan Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang disebut mandul? Tahukah kalian orang yang disebut mandul itu? Maka para sahabat Nabi SAW menjawab bahwa orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak, nggak bisa punya anak, mandul. Mungkin suaminya atau istrinya mandul. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang mandul itu, kata Nabi, adalah orang yang punya anaknya banyak, tapi anak-anaknya tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya sesudah orang tua itu meninggal dunia. Satupun nggak ada yang bisa memberikan manfaat. Ini orang yang mandul, anaknya banyak, tapi dia mandul. Kenapa? Karena orang tua itu meninggal dunia, anaknya nggak ada satupun menjadi soleh dan soleha. Inilah mandul yang sebenar-benarnya. Bukan sebagaimana yang kita pahami biasanya, mandul itu nggak punya anak, itu biasa. Tapi kata Nabi ketika bertanya kepada sahabat, ini mandul yang sebenar-benarnya, banyak anaknya, tapi nggak ada yang memberikan manfaat kepada orang tuanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang tuanya sendiri yang salah. Dia berdosa besar dan menanggung akibatnya selama di dunia, tidak berusaha maksimal untuk ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bisa jadi jamaah sekalian, hari ini anak kita barangkali belum menjadi soleh dan soleha. Hari ini bisa jadi anak kita belum dekat kepada Allah. Bisa jadi hari ini anak kita belum memiliki rasa takut kepada Allah, disebabkan oleh kita sendiri yang kurang peduli kepada mereka untuk mendidik mereka, membimbing mereka. Meskipun kita bukan seorang ustadz, tetapi kita wajib berusaha maksimal dengan berbagai macam cara untuk menjaga mereka, karena merekalah tanggung jawab amanah dari Allah untuk kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita dan memberikan kepada kita hidayah, dan juga memberikan hidayah kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang kita cintai, anak kita, darah daging kita, berasal dari kita. Dengan sebab kita lah mereka lahir ke alam dunia ini. Ada pasangan antara suami dan istri. Sungguh kita sayang kepada mereka, kita cinta kepada mereka, kita rindu kepada mereka. Meskipun mereka sudah menikah dan mereka sudah mempunyai anak kembali, berarti cucu dari kita, tetap saja kita tidak boleh diam. Meskipun mereka sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya suami, sudah punya istri, tetap tidak boleh kita membiarkan mereka dalam kesalahan dan kesalahan. Kita awasi mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mendatangi rumah Fatimah, anaknya. Rasul ingin mengecek bagaimana keimanan Fatimah, bagaimana suaminya Ali bin Abi Thalib. Rasul ingin mengecek bagaimana ibadah mereka, bagaimana salat malam mereka. Bayangkan Fatimah radhiyallahu anha, jelas
seorang wanita yang dijanjikan pasti masuk surga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jelas seorang laki-laki yang luar biasa yang Allah dan Rasul mencintainya, jelas akan masuk surga. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mendatangi rumah anaknya ini untuk melihat bagaimana perkembangan iman mereka, bagaimana ilmu mereka, bagaimana semangat mereka untuk melakukan yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita semakin waspada dan berhati-hati ya tentang kewajiban kita ini, dan jangan kita hanya memfokuskan hablum minallah saja, hubungan kita dengan Allah, lalu kita tidak mau memperhatikan hablum minan nas, yang mana hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia yang paling dekat dan tentunya kita tidak boleh kita tinggalkan adalah kita jaga, kita didik, kita bimbing keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi penyebab kita mendapatkan siksa dan hukuman dunia dan akhirat. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepadanya, karena Allah lah yang bisa untuk mengabulkan doa kita. Tidak ada yang bisa mengijabah, tidak ada yang bisa memperkenankan doa kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya sesembahan kita, pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah, kita beribadah hanya kepada Allah, dan kita hanya takut, harap dan cinta yang kita persembahkan tertinggi dan terbesar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Rabb ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ya Rabb Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabb Allahumma ahdina wa ahlina ila siratikal mustaqim. Allahumma ahdina wa ahlina Allahumma ahdina wa ahlina ila siratikal mustaqim. La hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma qina min adabik, adabid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min adabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'tiq riqabana, Allahumma a'tiq riqabana wa abaina wa ummahatina minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al awladana awladan salihin, Allahumma ij'al awladana awladan salihin hafizin bil Qur'ani was sunnah,
حافظين للقرآن والسنة ومباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang memahami agama dengan benar. Ya Allah, berkahilah hidup mereka. Ya Allah, rahmatilah anak-anak kami, rahmatilah keluarga kami, lindungilah kami semuanya dari siksa kubur dan siksa api neraka. Allahumma masukkanlah kami, ya Allah, kami dan keluarga kami semuanya ke dalam surgamu, ya Allah. Pertemukan kami semua dengan pasangan hidup kami, pertemukan kami semua dengan anak-anak kami, pertemukan kami semua dengan orang tua kami nanti di surga, ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan keluarga kami yang kita cintai nanti di surga, dan selamatkan kami dari siksa kubur, dan menjadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan husnul khatimah, dan permudahlah bagi kami untuk menghadapi sakaratul maut. Allahumma ya Karim, berikanlah kepada kami hidayah, hidayah yang mengantarkan kami memiliki rasa takut kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, dengan hidayah yang menjadikan kami semakin cinta kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah dan taufik untuk selalu beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Karim, jadikan kami pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab. Jadikan kami pemimpin yang bisa mendidik dan membimbing keluarga kami. Ya Allah, jadikan kami pemimpin yang selalu bisa membimbing dan mendidik keluarga kami. Ya Allah, tambahkan iman kami, tambahkan ilmu kami, tambahkan taufik dan hidayah, sehingga kami selalu beribadah dengan sebaik-baik ibadahnya kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui zahir dan batin kami. Ya Allah, seandainya Engkau tidak mengasihi kami, seandainya Engkau tidak mengampuni kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Padahal kami orang-orang yang selalu beribadah kepadamu. Ampunilah kekurangan kami, ya Allah. Ampunilah kelemahan kami, ya Allah. Kuatkanlah kami untuk bisa selalu beribadah dan memiliki rasa takut kepadamu. Kuatkanlah diri kami untuk bisa mendakwahi keluarga kami. Kuatkanlah diri kami untuk bisa menasihati keluarga kami, sehingga kami dan mereka termasuk orang-orang yang Engkau ampuni, sehingga kami dan mereka termasuk orang-orang yang selalu beribadah kepadamu sampai datang ajal menjemput nyawa kami. Allahumma ya Karim, ya Allah, ijabahlah doa kami, terimalah permohonan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang tua kami yang saat ini sudah meninggal dunia. Ampunilah dosa orang tua kami yang sekarang ini berada di alam kubur, yang bisa jadi mendapatkan siksa kubur. Ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Kami belum berbakti kepada mereka, kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka, tetapi Engkau telah mencabut nyawa mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Angkatlah derajat orang tua kami, ampunilah dosa-dosa mereka, dan jadikanlah kami menjadi sebab sehingga mereka mendapatkan rahmat-Mu. Jadikanlah kami sebagai sebab sehingga mereka mendapatkan nikmat kubur. Jadikanlah kami sebagai sebab sehingga orang tua kami Engkau masukkan ke dalam surga-Mu, ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.